eyes when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes. Listen as the crowd would sing. Now the old king is dead, long live the king. One minute I held the key, next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand. I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, once you go there was never, never an honest word. And that was when I ruled the world. I wouldn't wanna be anybody else. Hey. You made me insecure, told me I wasn't good enough. But who are you to judge when you're a diamond in the rough? I'm sure you got some things you'd like to change about yourself, but when it comes to me, Yunani kuno merujuk waktu 3 abad sebelum zaman klasik, antara tahun 800 sebelum Masehi dan 500 sebelum Masehi, waktu yang relatif canggih dalam sejarah dunia. Yunani kuno melihat kemajuan dalam seni, puisi, dan teknologi, tetapi kebanyakan dari semua itu adalah usia di mana polis atau kota negara diciptakan. Polis menjadi ciri kehidupan politik Yunani selama ratusan tahun. it feels like a perfect night to dress up like hipsters and make fun of our exes. It feels like a perfect night for breakfast at midnight, to fall in love with strangers. Di Yunani kuno ada 4 perlombaan Panhelleon yang paling terkenal. Dari 4 pesta olahraga ini, Olimpiade menjadi yang paling penting dan sakral. Selama Olimpiade, kota-kota yang sedang berperang untuk sementara melakukan gencatan senjata. Dengan demikian, semua orang bisa berpartisipasi kecuali orang asing, perempuan, dan budak. Cabang olahraga yang dipertandingkan diantaranya adalah balap lari, lompat jauh, lempar cakram, lempar lembing, bulat, tinju, dan balap kereta perang. Pemenang biasanya dihadiahi dengan mahkota dari dedaunan. Tinju, tidak ada ronde dalam pertandingan. Peraturannya hanya harus terus berkelahi sampai salah satu mengaku kalah tanpa menggunakan sarung tinju, melainkan dibungkus dengan tali kulit. Lempar lembing, tongkat lembingnya dibuat dari kayu sepanjang tubuh manusia. Ujungnya diasah atau ditambahkan logam. Di tengahnya ditambah tali kulit untuk menjadi pegangan. Lomba lari merupakan lomba tertua di Olimpiade. Peserta harus memakai seragam perang lengkap, helm, perisai, dan pelindung kaki yang beratnya 22-27 kg. Balap kereta. Nomor yang dilombakan ada yang menggunakan 2 kuda, 4 kuda, anak kuda, dan bahkan keledai. Ada 12 lap lomba dan panjang lintasan sekitar 9 mil. Lempar cakram. Dulu cakram dibuat dari berbagai macam-macam benda seperti besi, batu, atau perunggu dan dibentuk seperti UFO. Pancration merupakan kombinasi pertarungan brutal antara tinju dan gulat. Tidak menggunakan sarung tinju ataupun pelindung tangan. Dilarang menggigit, mencolok mata, ataupun menusuk hidung musuh. Gulat sama dengan gulat yang sekarang. Siapa yang lebih dulu menjatuhkan musuhnya 3 kali, dia yang menang. Perang Peloponnesia adalah konflik militer pada zaman Yunani kuno. Terjadi antara Athena dan kekaisarannya melawan Liga Peloponnesia dipimpin Archidania. Sparta melancarkan invasi ke Attika, sementara Athena mengambil kesempatan keunggulan angkatan lautnya
dan menyerang pantai Peloponnesia untuk menekan mereka. Periode perang ini berakhir pada tahun 421 sebelum Masehi dengan ditandatanganinya perjanjian Nicias. Namun pertempuran kembali meletus. Pada tahun 415 sebelum Masehi, Athena melakukan invasi besar-besaran ke Siracusa di Sisilia. Serangan ini gagal dengan kehancuran seluruh tentara tahun 413 sebelum Masehi. Kegagalan ini diikuti dengan fase ketiga perang yang disebut Perang Decelea atau Ionia. Sparta yang menerima dukungan dari Persia mendukung pemberontakan di Athena, menghalangi keunggulan angkatan laut Athena. Kehancuran angkatan laut Athena di Aigos Potami mengakhiri perang dan Athena menyerah pada tahun berikutnya. Perang Troya berlangsung selama 10 tahun. Banyak pahlawan yang terlibat dalam perang ini. Di antaranya adalah Achilles, Odysseus, Aias, dan Diomedes dari pihak Yunani, dan Hektor serta Paris dari pihak Troya. Setelah berjuang bertahun-tahun dan belum bisa juga menjebol benteng Troya, pasukan Yunani mulai frustasi. Tetapi kemudian Odysseus mencetuskan ide cemerlang. Pasukan Yunani membangun sebuah kuda kayu raksasa yang diisi oleh beberapa prajurit. Pasukan Yunani kemudian meninggalkan kuda itu lalu pura-pura pergi meninggalkan Troya. Pasukan Troya melihat pasukan Yunani mundur dan mengira mereka telah menyerah. Kuda raksasa itu dikira sebagai pernyataan kekalahan dari Yunani. Orang-orang Troya membawa kuda itu ke dalam kota mereka dan merayakan kemenangan mereka. Pada malam harinya, para prajurit yang bersembunyi di dalam kuda keluar dan membuka gerbang kota Troya sehingga pasukan Yunani bisa masuk. Pasukan Yunani pun meluluh lantakan kota Troya. Seusai perang, Menelaos berhasil mendapatkan kembali istrinya, sementara beberapa orang Troya dengan dipimpin oleh Aeneas berhasil menyelamatkan diri.